Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Mas Kuri, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang angkatan ketiga. Untuk hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di SMK Amelia Paguyangan Brebes dengan materi penanganan nyeri. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu, dipimpin atau dipandu oleh perwakilan. Silakan, atau ketua kelas silakan, Mbak. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kalian tetap ya jaga protokol kesehatan saat di sekolah ini dan nanti mungkin di rumah ya, jaga jarak dengan teman atau orang lain ya, dan selalu pakai masker, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu ya. Untuk kedisiplinan kalian ya, silakan menyanyikan lagu nasional dipimpin dari perwakilan dari kalian. Silakan Mbak Dela. Oke. Teman-teman mohon berdiri sebentar. Ayo, ayo, maju dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih Mbak Dela ya. Untuk pelajaran selanjutnya kali ini adalah penanganan nyeri. Ada yang tahu tentang penanganan nyeri? Saya tahu. Ya. Nyeri atau pain adalah kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Sifatnya sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda dengan setiap orangnya. Oke, terima kasih. Jadi nyeri adalah perasaan yang tidak enak ya, dan itu subjektif. Dirasakan setiap orang akan berbeda.
kali ini ya, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran adalah ya kalian dapat mampu menggambarkan tentang konsep dari nyeri. Selanjutnya adalah mampu ya menganalisa, setelah kalian nanti diskusi mampu menganalisa tentang nyeri. Dan selanjutnya setelah melakukan diskusi, kamu bisa membandingkan tindakan penanganan nyeri antara yang farmakologi dan non farmakologi. Dan selanjutnya tujuan selanjutnya adalah mampu mengevaluasi setelah kalian melakukan penanganan nyeri. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Nanti selanjutnya kita melakukan pretest. Silakan kalian isi. Terus nanti jawabannya ditulis di lembaran. Satu silakan mengumpulkan. Selanjutnya nanti kalian saya beri kasus ya tentang nyeri, kalian nanti diskusikan, dibahas. Nanti pembahasannya lewat saya bagikan ke KPD ya. Nanti silakan dibagi dua kelompok. Jadi nanti yang kelompok satu itu ada kasus satu, yaitu kasus Tuan K ya, datang ke IGD dengan nyeri bagian kaki bagian bawah setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Nanti kalian bahas, diskusikan, dinilai berapa skor nyerinya, dan nanti disusun rencana penanganannya dan dievaluasi. Untuk kasus yang kedua, ini pasien atau klien dan Tuan A 40 tahun pasca operasi hernia sudah 3 hari. Kalian nanti bahas dan simak kasusnya. Jadi untuk kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing, dibagi 2 kelompok. Silakan. Nanti kalian mengisi, mendiskusikan kasus tersebut melalui LKPD ini ya. Diisi, dibahas kasusnya. Untuk kasus pertama adalah untuk kelompok pertama di kasus yang 1, dan untuk kelompok 2 kasus yang kedua. Silakan didiskusikan, dibahas apa yang ada di kasus tersebut, disusun rencana penanganannya, dan dievaluasi penanganan nyerinya. Silakan didiskusikan ya Pak ya. Waktunya 15 menit ya. Ada kendala? Ada kesulitan enggak? Kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan, silakan dibacakan boleh. Terus nanti dibahas dari hasil presentasi tersebut. Kita bahas bareng-bareng. Untuk kasus pertama kita bahas, dan juga kasus yang kedua kita bahas. Sudah selesai Mbak diskusinya? Dari diskusi
Ya, silakan dipresentasikan nanti yang kelompok 2 ya, kelompok 1 silakan di satu dulu ya, katakan dulu nggak apa-apa. Terus nanti di hasil diskusinya disampaikan. Setelah itu didiskusikan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosilawati dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Tuan K, usia 45 tahun, datang ke UGD RSX dengan keluhan nyeri kaki bagian bawah kiri. Menurut Tuan K, rasa nyerinya terasa kuat. Menurut istri Tuan K, baru saja Tuan K terbentur jatuh mengendarai motor hingga kaki bagian bawah kiri bengkak dan sakit digerakkan. Sudah diberikan pengobatan tradisional tapi tidak kunjung hilang rasa nyerinya. Tuan K sering terlihat meringis kesakitan. Dari hasil pemeriksaan perawat didapatkan data sebagai berikut. Tekanan darah 180/100, suhu 38 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, kesadaran kompos medis. Pada kasus 1 adalah klien dengan nyeri di kaki bagian bawah dan dengan pengukuran nyeri menurut kami skala 4 sampai 5. Klien akan kami lakukan tindakan mengompres dengan kompres dingin. Rencana tindakan adalah persiapan alat, persiapan pasien, melakukan tindakan dan evaluasi. Setelah dilakukan kompres, diharapkan nyeri berkurang dengan menunjukkan skala nyeri yang menurun. Di samping itu juga berfungsi mengurangi pembengkakan akibat trauma tersebut. Ya, terima kasih Mbak Rosi dari kelompok 1. Silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diusulkan atau mau ditambahin, silakan dari kelompok lain. Maaf Mbak, saya mau tanya, apa sih alasannya kenapa klien tersebut dikompres dingin? Lela, pertanyaan dari Mbak Lela ya. Kelompok 1, kenapa sih pasien tersebut dikompres dingin? Alasannya apa? Silakan dijawab ya Mbak ya. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Laila. Sesuai dengan kasus tersebut, klien mengalami nyeri setelah terjatuh dari kendaraan. Jadi untuk mengurangi sensasi nyerinya, maka pasien harus dikompres dengan air dingin. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Maaf Mbak, saya mau bertanya, kenapa tidak pakai kompres hangat? Saya mau menjawab. Ya, silakan Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firna. Karena akibat trauma, lebih baik kompres dingin. Karena jika terjadi perdarahan di bawah kulit atau memar, termasuk juga bertujuan mengurangi perdarahan dan mengurangi bengkak. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ada lagi yang ditanyakan Mbak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti dilanjutkan presentasi yang kedua, berarti dari kelompok 2 untuk kasus 2. Silakan. Perkenalkan, saya Purwafal Karima, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tuan A, usia 40 tahun, dirawat di Rumah Sakit Umum Siti Asiyah Bumiayu. 3 hari yang lalu, klien menjalani operasi hernia inguinalis. Terdapat luka operasi di bagian inguinal kiri. Klien sering meringis kesakitan. Klien mengeluh
Ya, terima kasih presentasi dari Mbak Rana ya, dari kelompok 2. Silakan kalau dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas, silakan. Jawab boleh. Mbak Teti, silakan. Saya mau bertanya ke kelompok 2, dengan indikasi apa klien mendapatkan hasil pengukuran skala nyeri 4 sampai 5? Oke, pertanyaan dari Mbak Tetis ya. Indikasinya apa sampai menilai skala nyeri 4 sampai 5? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang mau menjawab, Mbak? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Tetis. Dengan melihat ekspresi wajah klien saat mengeluh kesakitan, klien sesekali meringis kesakitan. Ya, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya mau bertanya ke kelompok 2, dengan cara apa membuat klien relaksasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Prastiwati. Kita bimbing dan ajarkan klien saat merasakan nyeri untuk menarik nafas dalam dan menghembuskan secara pelan-pelan sambil melemaskan otot-otot sampai merasakan serileks mungkin. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Barangkali ada yang mau diusulkan, dibahas? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak ada, ya tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya nanti saya Pak Guru akan mencontohkan ya, mempraktekkan bagaimana cara tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Tindakannya adalah mengompres pasien, mengompres dingin ya. Terus nanti yang kedua, kelompok 2 itu adalah latih atau membimbing pasien untuk relaksasi ya. Nanti saya mempraktekkan, kalian juga nanti setelah saya mencontohkan, kalian mempraktekkan ya, siap ya? Nanti saya persiapkan alatnya dulu. Oke. Baik, Pak Guru akan mencontohkan bagaimana cara mengompres ya, kompres dingin ya. Kompres itu ada beberapa macam, ada kompres basah hangat, kompres basah dingin, ada kompres dingin dan kompres hangat ya. Kita akan mengompres bagian tadi seperti kasus, ada yang kena benturan, kita kompres dulu dengan kompres dingin menggunakan ice bag ya. Untuk peralatannya ada perlak, ada ice bag-nya, dan terus air dingin atau air es batu, air es ya, dan lap. Untuk tahapannya, pertama tetap kita melakukan tahap orientasi, melakukan komunikasi, menanyakan salam dulu, terus perkenalan diri, memberikan tujuan dan menanyakan kesiapan. Selanjutnya adalah tahap kerja. Tahap kerja kita nanti arahkan sesuai urutan SOP. Terus selanjutnya tahap terminasi. Tahap terminasi menanyakan respon dan memberi salam. Ya, untuk yang pertama kita harus pasang ini dulu. Kita melakukan kompres, pasang di bawahnya ya. Terus ini dikasih air es. Tutup, jangan lupa. Selanjutnya kalau memang masih ada yang basah di daerah ini harus dibersihkan dulu. Terus selanjutnya tempelkan daerah ini ya ke bagian yang merasa nyeri ya. Kita tetap sesekali lihat respon dari kulit. Kadang-kadang kalau nggak tahan atau kulitnya yang mempunyai sensitivitas tinggi,
bisa kemerahan di sininya karena terpapar dingin, atau bahkan mungkin kalau kompres hangat, kalau kita tidak sering-sering melihat dari area yang dikompres, bisa kita tahu-tahu kemerahan luka bakar. Ya jangan sampai seperti itu. Kita lihat respon ini ya, dan juga sering-sering menanyakan respon dari pasien, gimana Mbak setelah dikompres? Rasanya mantap. Ya, udah nyaman ya. Jadi ini kita kalau udah cukup, angkat dan dirapihkan kembali. Seperti tadi ya, tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan mengurangi pembengkakan. Oke, saya kira sudah kami contohkan. Silakan nanti dari perwakilan kelompok 2, kelompok 1 maaf, kelompok 1 mempraktekkan. Lalu untuk yang kelompok 2, untuk tindakannya adalah melatih pasien itu untuk relaksasi, ya. Contoh seperti tadi tindakan tadi ya, sama kita harus orientasi dulu, memperkenalkan diri, memberikan tujuan dan menanyakan kesiapan pasien selanjutnya tahap kerja dan tahap koordinasi. Oke, untuk tindakan relaksasi kita bisa menyarankan pasien tersebut nafas dalam dan dilepaskan pelan-pelan, ya, sambil melemaskan semua otot-otot gitu. Coba ya Mbak, tarik nafas panjang, ya, lepas, ya, lemeskan ya, bebaskan nyerinya, jangan ditahan atau jangan dikencengkan ya. Silakan tarik nafas panjang lagi, ya, rileks. Nah, lebih nyaman kan Mbak? Oke, lebih nyaman dari sebelumnya ya. Oke, gitu ya. Nanti silakan untuk kelompok 2 mempraktekkan. Ya, Kak. Assalamualaikum. Nama saya Anissa Pustiawati, perawat dari Simpang Kiri Bagian. Mau melakukan tindakan apabila dengan setelah dikompres atau ibu merasa nyaman. Gimana perasaannya setelah dikompres? Terasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan Mbak Anissa Eka? Ya Mbak Anissa Eka, perkenalkan nama saya Lala Sukumaroma, perawat SMK Bidan Bagian. Jadi saya akan membantu Mbak untuk merelaksasi nyeri Mbak. Ya Mbak, untuk mengurangi nyeri bisa latihan dengan nafas dalam dan relaksasi. Ini Mbak, kita coba tarik nafas sedalam mungkin, keluarin pelan-pelan, rileks, nyaman sampai lemas ya Mbak. Ulangi lagi, tarik nafas
pelan-pelan, lemes, sambil relax dan merasa nyaman. Gimana Mbak? Perasaannya nyerinya berkurang atau enggak? Ada yang bisa saya bantu lagi? Terima kasih ya Mbak. Permisi, Assalamualaikum. Baik, ya. Selanjutnya dari materi yang tadi sudah dibahas, kita juga sudah mempraktekkan materi tadi. Silakan kalian menyimpulkan dari semua yang didapat hari ini, materi pada hari ini. Silakan, siapa yang menyimpulkan? Saya Pak. Dari hasil diskusi tadi, saya dapat menyimpulkan satu, penanganan nyeri bisa dengan obat-obatan farmakologi, dapat juga dengan manajemen nyeri dengan tidak melakukan obat-obatan atau non-farmakologi. Di antaranya dengan kompres dingin atau hangat, dengan relaksasi klien dan juga dengan cara lainnya. 2. Mengukur tingkat nyeri dengan metode ekspresi klien, mengukur nyeri dengan rentang 1 sampai 10. Berapa? Ya, terima kasih Mbak Maya telah menyampaikan kesimpulan ya. Jadi nyeri merupakan kondisi perasaan tidak nyaman, tapi dirasakan setiap orang akan berbeda-beda karena memang itu persepsi ya. Terus nyeri juga ada beberapa klasifikasi, ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nanti kalian bisa simak ya. Dan nyeri juga bisa kita ukur, itu antara rentang 1 sampai 10. Bisa menggunakan ekspresi dari nyeri tadi ya. Jadi antara fase kode yang ketawa itu 0 sampai senyum sampai mewek gitu ya. Jadi itu ada rentang 0 sampai 10. Bisa juga dengan cara lain, kita bisa menanyakan ke pasien atau ke klien, misalkan dia nyeri dari yang kita contohkan 1 sampai 10, ibu milih nyerinya di mana? Dia bisa milih nyeri di 3 atau di 4 atau di 5. Jadi saat kita menanyakan ke dia, karena ini kan subjektif ya, perasaan dia nyeri beda dengan orang lain yang merasakan nyeri walaupun dikasih beban nyeri yang sama gitu, tapi akan merasakannya beda. Makanya bisa juga kita dengan cara seperti itu, misalkan kita tanyakan, Bu, kalau ibu nyeri kira-kira antara 0 dan 10, ibu nyerinya di bagian mana? Jadi dia akan menilai sendiri bahwa saya nyerinya sedang atau ringan atau berat, gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk penanganan nyeri, ya manajemen nyeri itu bisa dengan farmakologi atau mungkin dengan obat-obatan, ya. Dan yang kedua itu bisa dengan non farmakologi. Jadi yang farmakologi berarti kita kasih obat atau mungkin dokter memberikan resep obat untuk mengurangi nyeri, entah itu obat oral atau obat injeksi atau obat lainnya suppositoria bisa, sublingual juga bisa. Nah, yang farmakologi, yang non farmakologi itu bisa dengan membimbing nyeri, ya. Bisa juga dengan relaksasi tadi yang sudah dipraktekkan, ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Ya, bisa juga dengan cara lain, jadi memfokuskan. Jadi dia tidak berfokus ke nyerinya, dialihkan fokusnya. Bisa juga dengan meses atau diusap, stimulasi. Nah, kita kan tidak sering ya, anak-anak kalau nangis diisik-isik dia diusap-usap dia tenang. Nah, itu salah satunya adalah untuk teknik mengurangi nyeri. Atau kalian misalkan adanya sakitnya mana? Diusap gitu. Nah, itu adalah sama seperti itu. Terus oke, saya kira cukup ya.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya Pak, jika seseorang setelah terjadi benturan dan bengkak dikompres dengan kompres hangat? Bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Idi. Kenapa boleh nggak kalau dikompres kasus tadi ya benturan terus dikompres hangat gitu ya. Kalau orang terbentur dikhawatirkan kemungkinan jelas ada perdarahan di bawah kulit ya, dan perdarahan di bawah kulit itu pasti akan tambah membesar itu kalau dikasih kompres hangat. Kompres hangat kan sifatnya vasodilatasi, jadi malah justru membuka pembuluh darah ya. Sebaiknya memang dikompres dingin untuk 24 jam pertama ya. Setelah dikompres dingin untuk awal, baru besoknya nanti dikompres hangat. Dikompres hangatnya adalah untuk mengurai yang tadinya sudah di stop perdarahannya, besoknya diurai biar cepat diserap oleh tubuh sehingga bengkaknya semakin cepat berkurang. Kalau untuk awal, di samping tadi untuk mengurangi nyeri, juga untuk mengurangi pembengkakan, karena mungkin salah satunya adalah resiko perdarahan di bawah kulit. Jadi gitu ya. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Selanjutnya ini saya akan membagikan untuk post test. Ya, jadi kalian nanti mengerjakan tes lagi dari hasil pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya LKPD dikumpulkan. Silakan tadi yang sudah didiskusikan dan dikumpulkan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang post test, silakan diisi, dijawab. Dan nanti dikumpulkan. Mulai sekarang dijawab soalnya. Sudah selesai, Mbak? Sekarang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, Mbak. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Saya kira cukup ya untuk materi pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan ditutup dengan doa, dipandu, dipimpin Bapak Sehat Mbak Tetis. Pembelajaran hari ini, marilah berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga hari ini menjadi pembelajaran buat kita semua, untuk pengetahuan kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.